Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Fitri Nur Aini dari kelas Sistem Informasi 3B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil rangkuman saya mengenai e-bisnis untuk memenuhi tugas UTS e-bisnis. Di sini terdapat 5 pembahasan. Yang pertama yaitu e-bisnis dan e-commerce. Yang kedua, e-commerce fundamental. Yang ketiga, e-bisnis infrastruktur. Dan yang keempat, e-environment. Dan yang terakhir adalah e-bisnis strategi. Mari kita kulik satu persatu bagaimana isi di dalamnya. Yang pertama yaitu e-bisnis dan e-commerce. Sebelum kita lanjut lebih dalam, sebaiknya kita mengetahui dulu apa sih arti dari e-bisnis dan e-commerce. E-bisnis itu sendiri adalah suatu elektronik bisnis yang dapat didefinisikan sebagai suatu aktivitas yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan proses pertukaran barang atau jasa dengan memanfaatkan internet sebagai media komunikasi dan transaksi. Dan yang selanjutnya adalah e-commerce. E-commerce di sini menggunakan internet, web, atau media elektronik lainnya untuk proses transaksi bisnis. E-commerce memungkinkan terjadinya transaksi komersial antara organisasi ataupun individu. Jadi di sini e-bisnis memiliki jangkauan yang lebih luas daripada e-commerce, karena e-commerce merupakan salah satu bagian dari e-bisnis itu sendiri. Lalu dalam e-commerce terdapat perspektif, yaitu yang pertama, perspektif komunikasi. Perspektif komunikasi itu sendiri adalah penyampaian informasi atau penyampaian produk. Jadi, penyampaian informasi dan produk dilakukan secara elektronik. Itu seperti pembayarannya. Lalu yang kedua adalah perspektif proses bisnis, yaitu penerapan teknologi menuju otomatisasi transaksi, bisnis, dan alur kerja. Yang ketiga, perspektif layanan, yaitu memungkinkan pemotongan biaya sekaligus meningkatkan kecepatan dan kualitas penyampaian layanan. Lalu yang terakhir adalah perspektif online. Perspektif online sesuai dengan namanya, informasi dari pembelian dan penjualan dilakukan secara online dan tidak secara langsung. Lalu kita menuju ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu apa sih tipe dari e-commerce itu sendiri. Tipe dari e-commerce itu sendiri dibagi menjadi 4, yaitu business to customer, business to business, customer to customer, dan customer to business. Dan yang pertama adalah business to customer. Business to customer itu sendiri adalah proses transaksi jual dan beli barang jasa antara perusahaan dengan customer. Contoh dari business to customer itu sendiri adalah Intel, Asus, Apple, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua yaitu business to business. Proses transaksi jual beli barang jasa antara perusahaan dengan perusahaan. Contoh dari tipe yang kedua ini adalah Oracle dan Alibaba. Lalu yang ketiga adalah customer to customer. Customer to customer ini adalah transaksi jual beli yang dilaksanakan, yang dikerjakan oleh customer ke customer itu sendiri tanpa diperantarai oleh siapapun. Dan yang terakhir adalah customer to business. Customer to business ini jual beli barang jasa antara si customer dengan pembisnis atau si perusahaan itu sendiri. Contohnya yaitu suatu perusahaan itu sendiri. Lalu yang selanjutnya adalah jenis-jenis sell side dalam e-commerce. Jenis-jenis sell side ini terdapat empat, yaitu yang pertama, transaksional e-commerce site. Itu adalah pembelian produk yang dilakukan secara online. Jadi,
maksudnya adalah di sini produk yang diperjualbelikan itu secara online. Dan kontribusi utama bisnis situs ini adalah penjualan produk. Lalu yang kedua adalah service oriented relationship building website, yaitu memberikan informasi untuk merangsang membeli dan membangun suatu hubungan. Maksudnya di sini adalah informasi yang disediakan oleh perusahaan itu melalui website. Dan website itu hanya untuk menginformasikan keputusan pembelian. Lalu yang ketiga adalah brand building site, yaitu memberikan pengalaman untuk mendukung merek. Maksudnya di sini adalah mendukung merek agar lebih berkembang di situs online. Lalu yang terakhir adalah portal publisher or media set, yaitu memberikan informasi, berita, atau hiburan tentang suatu rentang topik. Portal mengacu pada pintu gerbang informasi. Yang dimaksud adalah informasi di situs web itu seputar dengan penjualan dan pembelian yang ada di perusahaan tersebut. Lalu yang berikutnya adalah pendorong adopsi internet bisnis. Untuk proses pendorong adopsi internet bisnis itu sendiri, pada dasarnya adopsi bisnis itu terdapat pada e-commerce dan e-bisnis yang didorong ke berbagai bagian suatu organisasi-organisasi. Dan yang pertama dan yang paling terpenting adalah bagaimana sih manfaat e-bisnis akan berdampak pada profitabilitas atau menghasilkan nilai bagi organisasi. Terdapat dua cara utama yang bisa dicapai. Yang pertama adalah potensi peningkatan pendapatan. Potensi peningkatan pendapatan itu yang timbul dari suatu peningkatan jangkauan ke basis pelanggan dan pembelian berulang di antara pelanggan yang sudah pernah ada. Jadi potensi peningkatan pendapatan terjadi pada customer yang sudah sering melakukan proses pembelian kepada perusahaan tersebut yang akan meningkatkan potensi peningkatan pendapatan itu sendiri kepada perusahaan. Lalu yang kedua adalah pengurangan biaya. Maksud dari pengurangan biaya itu sendiri adalah pemberian layanan secara elektronik. Pengurangan itu seperti biaya staf, biaya transportasi, dan biaya bahan seperti kertas. Karena semua sudah dilakukan secara elektronik yang sudah maju di era sekarang ini. Lalu yang selanjutnya adalah resiko dan hambatan adopsi dari e-bisnis. Dalam resiko dan hambatan adopsi e-bisnis terdapat dua keputusan, yaitu pendorong adopsi internet konsumen dan hambatan adopsi internet konsumen. Yang akan kita bahas sekarang adalah pendorong adopsi internet konsumen. Yang pertama adalah konten. Konten di sini yang dimaksud adalah berisi tentang informasi-informasi yang ada pada perusahaan dan apa sih yang dijual oleh perusahaan itu sendiri secara lebih rinci dan mendalam. Lalu yang kedua adalah customisasi. Customisasi adalah dalam hal ini, customisasi itu bersifat massal, baik yang diterima sebagai halaman situs web maupun yang lainnya. Lalu yang ketiga adalah komunitas. Komunitas itu sendiri adalah internet membebaskan konsumen untuk mendiskusikan apa saja sih yang ingin mereka lakukan, baik itu melalui grup, forum, ataupun yang lain sebagainya yang bersifat lebih dari satu maupun dua orang lebih. Lalu yang selanjutnya adalah pilihan. Pilihan itu sendiri buat memberikan pilihan kepada customer agar lebih bebas untuk memilih sesuai yang diinginkan dari customer itu sendiri. Lalu yang terakhir adalah pengurangan biaya. Seperti yang pada pembahasan sebelumnya, pengurangan biaya ini masih sama, yaitu
internet secara luas dianggap sebagai tempat pemilihan yang relatif murah karena terdapat banyak pilihan dan kita bisa memilih mana sih dari beberapa pilihan ini yang menurut kita itu relatif murah, seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah terdapat hambatan adopsi internet konsumen, yaitu terdapat tidak ada manfaat yang dirasakan, tidak ada kepercayaan, masalah keamanan, kurangnya keterampilan, dan biaya. Lalu kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya. Kita menuju ke pembahasan selanjutnya, yaitu e-commerce fundamental. E-commerce fundamental itu sendiri dapat disebut sebagai dasar perdagangan elektronik. Sebagai dasar perdagangan elektronik, tentunya dibutuhkan semua organisasi yang beroperasi dalam suatu perusahaan akan bekerja sama dalam lingkungan yang mempengaruhi bagaimana sih cara mereka menjalankan suatu bisnis mereka. Maka dari itu, pada e-commerce fundamental ini terdapat beberapa lingkungan e-bisnis. Yang pertama adalah lingkungan yang mempengaruhi cara mereka menjalankan bisnis. Yang kedua, pengaruh yang paling signifikan adalah pengaruh pasar langsung dari lingkungan mikro yang dibentuk. Maksud dari pengaruh lingkungan ini adalah kebutuhan dari suatu pelanggan itu sendiri dan bagaimana layanan yang disediakan kepada mereka itu melalui pesaing dan perantara. Lalu yang ketiga adalah inovasi teknologi sangat penting dalam memberikan peluang. Peluang itu sangat penting karena untuk memberikan layanan yang unggul kepada pesaing atau melalui perubahan bentuk dari pasar itu sendiri. Lalu yang selanjutnya terdapat strategic agility. Strategic agility itu sendiri adalah konsep yang sangat terkait dengan teori manajemen pengetahuan dan didasarkan pada pengembangan proses yang baik untuk meninjau peluang dari ancaman pasar dan kemudian memilih opsi strategi yang sesuai. Dari strategic agility ini, kapasitas untuk menanggapi peluang dan ancaman lingkungan disebut sebagai ketangkasan strategik. Lanjut, dalam e-commerce fundamental terdapat karakteristik dan persyaratan agar organisasi berhasil dalam pengembangan strategi. Yang pertama adalah pengumpulan. Pengumpulan itu adalah penyebaran dan evaluasi yang efisien dari berbagai sumber informasi. Lalu yang kedua, proses yang efektif. Proses yang efektif itu sendiri adalah untuk menghasilkan dan meninjau bagaimana sih strategi yang baru untuk menciptakan nilai baru bagi pelanggan dari perusahaan itu sendiri. Yang ketiga adalah riset. Sebelum kita mengembangkan suatu strategi, alangkah baiknya kita meriset dulu apa sih yang efisien dari pelanggan terhadap nilai bisnis yang akan dihasilkan oleh perusahaan itu sendiri. Lalu yang keempat adalah implementasi. Implementasi yang efisien adalah untuk memberikan nilai kepada pelanggan, agar pelanggan itu nyaman dengan yang diberikan oleh perusahaan. Lalu yang terakhir adalah pengukuran dan peninjauan. Pengukuran dan peninjauan ini hasil yang sangat efisien sekali untuk merevisi lebih lanjut dalam meningkatkan proporsi untuk mengakhiri. Lalu yang selanjutnya adalah analisa marketplace online. Analisa marketplace online ini adalah bagian terpenting dalam mengembangkan rencana e-bisnis dalam jangka panjang atau membuat kampanye pemasaran digital jangka pendek yang menyelesaikan analisis marketplace membantu menentukan jenis utama kehadiran online. Lalu kita
Lanjut ke yang selanjutnya. Di sini terdapat 4 elemen utama dalam marketplace online. Yang pertama adalah segmen pelanggan. Segmen pelanggan adalah analisis pasar harus mengidentifikasi dan meringkas segmen target yang berbeda untuk sebuah bisnis online. Yang kemudian memahami konsumen media online mereka. Dan selanjutnya adalah cari perantara. Mesin pencari utama yang sering kita kenal. Contohnya adalah seperti Google, Yahoo, dan lain sebagainya yang terdapat pada kehidupan sehari-hari kita. Lalu yang elemennya selanjutnya adalah situs perantara dan media. Situs media dan perantara lain seperti afiliasi seringkali berhasil untuk menarik pengunjung untuk memakai situs tersebut. Lalu selanjutnya adalah situs tujuan. Situs tujuan adalah situs yang marketer mencoba untuk menghasilkan sebuah pengunjung. Jadi mereka memiliki tujuan agar situs mereka itu dapat memperoleh banyak kunjungan dari si customer itu sendiri. Lalu yang selanjutnya adalah lokasi perdagangan di marketplace. Terdapat situs untuk pembelian yang berguna. Terdapat 5 situs, yaitu yang pertama adalah situs yang dikontrol penjual. Maksud dari situs yang dikontrol penjual ini adalah situs utama dari suatu perusahaan pemasok dan mendukung suatu e-commerce. Yang selanjutnya adalah situs yang berorientasi kepada penjual. Maksud dari situs ini adalah situs dikendalikan oleh orang ketiga. Lalu situs netral ini bergantung kepada pihak pertama dan pihak ketiga yang sama-sama netral dalam menjalankan situs tersebut. Yang selanjutnya adalah situs berorientasi pembeli. Maksud dari situs berorientasi pembeli ini adalah situs ini dikendalikan oleh pihak ketiga yang dia beratasnamakan pembeli. Lalu yang terakhir adalah situs yang dikendalikan pembeli. Biasanya pada situs ini melibatkan postingan yang berganda di situs perusahaan pembeli maupun situs perantara yang ada di luar sana. Lanjut untuk pembahasan selanjutnya. Nah, kita masuk ke model bisnis e-commerce. Di sini terdapat beberapa strategi e-bisnis organisasi. Yang pertama adalah proporsi nilai, pasar atau audiens. Kita langsung bahas satu-satu saja. Yang pertama adalah proposisi nilai. Proposisi nilai itu sendiri adalah nilai tambah yang ditentukan yang menggunakan proposisi nilai yang bersifat online. Lalu yang selanjutnya adalah pasar atau audiens. Contohnya adalah business to business, business to customer, seperti yang tadi terdapat di awal pembahasan yang terdapat 4 tadi. Lalu selanjutnya ada segmen audiens tertentu yang akan ditargetkan, model pendapatan, dan basis biaya, representasi di dunia fisik virtual, struktur organisasi. Struktur organisasi ini untuk mengetahui bagaimana sih organisasi akan dibentuk, baik secara internal untuk membuatnya atau untuk mempromosikannya, dan pengelolaan. Lalu kita masuk ke pembahasan terakhir pada e-commerce fundamental, yaitu jenis utama model pendapatan online. Yang pertama ada CPM atau cost per thousand. Itu adalah biaya per 1000, di mana M menunjukkan mile. Yang kedua CPC atau cost per click. Yang ketiga, biaya umum pada klik berbeda-beda untuk setiap kategori. Yang keempat, sponsor bagian situs atau tipe konten yang biasanya biaya tetap untuk suatu periode.
Yang selanjutnya affiliate revenue. Yang selanjutnya transaction fee revenue atau pendapatan biaya transaksi, subscription access, pay-per-view access to document atau akses bayar perlihat ke dokumen, akses data pelanggan untuk pemasaran email. Oke, selanjutnya kita masuk ke poin yang selanjutnya, yaitu e-business infrastruktur. Apa sih e-business infrastruktur itu? E-business infrastruktur di sini mengacu pada suatu kombinasi dari perangkat keras seperti server atau PC client dalam suatu organisasi. Jaringan yang digunakan dalam e-business infrastruktur digunakan untuk menghubungkan antara perangkat keras dan aplikasi perangkat lunak. Dalam e-business infrastruktur terdapat komponen-komponen e-business. Dapat dilihat pada layar, terdapat 5 komponen yang dikemukakan oleh Kampas pada tahun 2000 yang menjelaskan model infrastruktur 5 tingkat alternatif dari apa yang dirujuk sebagai rantai fungsi sistem informasi. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, penyimpanan atau fisik. Di sini bermaksud komponen memori dan perangkat keras pada disk. Lalu yang kedua, terdapat pengolahan. Pengolahan di sini seperti komputasi dan logika yang disediakan oleh prosesor itu sendiri. Lalu yang selanjutnya adalah infrastruktur. Infrastruktur ini adalah antar muka manusia dan eksternal dan juga dengan jaringan yang biasanya disebut sebagai struktur luar. Dari struktur maksudnya itu infrastruktur yang terdapat pada luar kecuali PC yang tadi seperti penyimpanan fisik. Infrastruktur lebih di luar dari software, hardware seperti itu. Yang selanjutnya adalah aplikasi atau konten. Aplikasi atau konten ini adalah suatu data yang diolah oleh si user atau si manusianya itu sendiri agar aplikasi tersebut menjadi suatu informasi. Lalu yang terakhir adalah intelijen. Intelijen di sini logika berbasis komputer yang menjadi tambahan untuk mengubah suatu informasi menjadi suatu pengetahuan agar diketahui oleh konsumen. Oke, kita masuk ke selanjutnya, terdapat teknologi internet. Teknologi internet di sini terdapat intranet dan ekstranet. Kita menuju yang pertama, intranet. Intranet itu sendiri adalah digunakan secara ekstensif untuk mendukung e-commerce sisi jual atau sell side dari dalam fungsi pemasaran. Untuk yang kedua, terdapat extranet. Extranet itu sendiri adalah jaringan pribadi yang menggunakan protokol internet dan sistem telekomunikasi publik untuk membagi sebagian informasi bisnis atau operasi secara aman kepada penyalur, penjual, mitra, atau pengguna lainnya. Di sini terdapat aplikasi internet. Aplikasi intranet itu memiliki apa sih keuntungan dalam memakai aplikasi intranet itu sendiri? Yang pertama, siklus hidup produk yang berkurang. Maksudnya adalah karena informasi tersebut tentang pengembangan suatu produk, maka kita dapat memasarkannya itu secara lebih cepat. Karena semuanya sudah canggih. Kita sudah memakai aplikasi intranet dan proses itu lebih cepat daripada kita menggunakan sistem yang masih manual. Lalu mengurangi biaya melalui produktivitas yang lebih tinggi dan penghematan pada hard copy. Seperti yang sebelum-sebelumnya, mengurangi biaya itu pengertiannya masih sama. Lalu layanan pelanggan yang baik. Maksud dari layanan pelanggan yang baik ini adalah pelanggan bisa mengakses apapun yang ingin diketahui melalui web yang sudah disediakan oleh perusahaan. Jadi, customer tidak perlu repot-repot untuk mencari informasi yang diinginkan. Lalu yang selanjutnya adalah distribusi informasi melalui kantor jarak jauh.
secara nasional dan global. Lalu, apa sih keuntungan aplikasi extranet? Aplikasi extranet memiliki keuntungan, yaitu berbagi informasi di lingkungan yang aman, mengurangi biaya proses pengoperasian dapat dibuat lebih cepat, efisien melalui extranet. Pemrosesan dan distribusi pemesanan, penulis mengacu pada efek integrasi elektronik. Dan yang terakhir adalah layanan pelanggan. Layanan pelanggan ini dimaksud dengan meningkatkan tingkat layanan yang salah satunya adalah yang dimiliki oleh si extranet itu sendiri. Lalu, sebenarnya kita itu membutuhkan firewall atau tidak sih dalam bisnis infrastruktur ini? Tentunya pada saat kita membuat intranet maupun extranet, agar dapat memastikan bahwa akses di luar ke informasi rahasia tidak terjadi, maka dari itu kita membutuhkan firewall agar tidak terjadi suatu kebocoran. Seperti itu. Makanya kita membutuhkan firewall untuk memastikan bahwa akses luar ke informasi rahasia tidak terjadi. Lalu kita masuk ke teknologi web. Teknologi web di sini terdapat dua, yaitu browser web dan server web. Browser web itu sendiri adalah perangkat lunak seperti Chrome dan Mozilla Firefox yang digunakan untuk mengakses informasi di www yang disimpan di server web. Yang kedua adalah server web. Server web itu sendiri digunakan untuk menyimpan, mengelola, dan menyediakan informasi di www, yaitu browser akan menampilkan suatu teks dan grafik yang diakses dari situs web dan menyediakan interaksi. Lalu kita masuk ke software aplikasi internet, dan ini masih termasuk bisnis infrastruktur. Di sini terdapat web 2.0. Yang pertama adalah blog and blogging. Di sini memberikan metode yang mudah untuk menampilkan halaman web itu sendiri. Yang kedua adalah email. Tentunya email sudah tidak asing lagi bagi kita, karena kita lumayan sering untuk memakai email itu sendiri sebagai alat komunikasi bisnis. Yang ketiga adalah TV internet. Yang selanjutnya adalah voice over IP, standar jaringan TCP atau IP, dan protokol HTTP. Lalu kita masuk ke poin keempat, yaitu e-environment. Di sini e-environment yang kita kenal sebagai lingkungan yang bersifat elektronik yang sekarang ini sangat banyak sekali digunakan oleh perusahaan, termasuk perusahaan-perusahaan yang sudah lumayan besar. Bahkan yang sudah besar juga menggunakan e-environment. Apa sih e-environment itu? E-environment adalah electronic environment yang merupakan pengembangan teknologi dan informasi guna melestarikan lingkungan. Kendala lingkungan terkait dengan variabel mikro lingkungan dan variabel lingkungan makro dalam bab ini menggunakan mnemonik SLEPT. Lalu apa sih SLEPT itu? Kita akan membahasnya di slide selanjutnya. SLEPT itu sendiri adalah singkatan dari sosial, legal, ekonomi, politik, dan teknologi. Yang pertama adalah sosial. Sosial di sini digunakan untuk menganalisis posisi dari perusahaan itu sendiri dalam suatu masyarakat dan sikap terhadap isu-isu sosial yang ada di suatu perusahaan itu. Lalu selanjutnya adalah legal. Legal biasanya juga bisa disebut sebagai hukum, yaitu faktor hukum yang mencakup semua yang berhubungan dengan permasalahan legislatif. Yang ketiga, ekonomi. Ekonomi di sini dianggap sebagai faktor yang paling penting dalam e-environment karena ekonomi ini disebut sebagai patokan dalam melakukan pengoperasian suatu bisnis dari perusahaan itu sendiri.
Lalu yang selanjutnya adalah politik. Politik di sini analisis politik yang berpengalaman yang akan membuat perkiraan mengenai konsekuensi dari peristiwa politik. Banyak sekali perusahaan yang baru sadar dan bahkan perusahaan sudah sadar bahwa mereka membutuhkan analis politik agar dapat membuat perkiraan mengenai konsekuensi dari peristiwa politik yang sedang marak terjadi atau yang lain sebagainya. Lalu yang terakhir adalah teknologi. Teknologi di sini merupakan faktor yang paling penting dalam pengembangan usaha yang harus ditekankan oleh suatu perusahaan agar tidak kalah saing dengan perusahaan yang lain. Lalu, faktor ekonomi dan daya saing. Apa maksud dari pertanyaan ini? Maksudnya adalah kesehatan ekonomi dan lingkungan persaingan di berbagai negara itu sendiri akan menentukan suatu potensi e-commerce dari masing-masing perusahaan. Jadi bagaimana faktor ekonomi dan daya saing itu bersama untuk persaingan di berbagai negara untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan dari perusahaan masing-masing itu sendiri. Yang selanjutnya adalah inovasi dan penilaian teknologi. Inovasi dan penilaian teknologi ini merupakan pendekatan untuk mengidentifikasi teknologi baru. Untuk mengidentifikasi teknologi yang baru dapat memberikan keunggulan kompetitif. Lalu apa saja sih pendekatan alternatif yang ada pada inovasi dan penilaian teknologi ini? Terdapat 4 pendekatan alternatif. Yang pertama adalah jaringan teknologi. Jaringan teknologi ini melibatkan individu yang dipergunakan untuk memantau suatu jaringan tersebut apabila terjadi permasalahan melalui jaringan pribadi dan kepanduan teknologi yang sudah ada. Lalu selanjutnya adalah crowdsourcing. Crowdsourcing ini adalah memfasilitasi akses ke pasar ide dari pelanggan, mitra, atau penemu. Yang selanjutnya adalah pembaruan teknologi, yaitu review infrastruktur dari teknologi baru melalui review kapabilitas perusahaan startup. Jadi pembaruan teknologi ini sangat perlu bagi perusahaan karena setiap perusahaan pasti mempunyai strategi masing-masing untuk bagaimana sih cara dia bersaing terhadap perusahaan lain, maka dari itu perburuan teknologi itu sangat penting karena agar tidak tersaingi dengan perusahaan lain. Nah, selanjutnya adalah penambangan teknologi. Tinjauan literatur tradisi tentang teknologi yang dijelaskan dalam dokumen yang telah diterbitkan. Oke, langsung kita lanjut ke poin selanjutnya, yaitu e-business strategi. Kita masuk ke poin yang terakhir, yaitu e-business strategi. Apa sih e-business strategi itu? Strategi bisnis yang membahas proses strategi yang sesuai untuk diikuti sebagai kerangka kerja untuk mengembangkan strategi bisnis elektronik yang berkaitan dengan keseluruhan tujuan dan ruang lingkup organisasi, yang mendefinisikan bagaimana sih bersaing dengan sukses di pasar tertentu dan strategi operasi yang berkaitan dengan pencapaian strategi unit bisnis dan perusahaan. E-bisnis tidak bisa bekerja tanpa e-bisnis strategi. Karena strategi e-bisnis itu sangat dibutuhkan untuk mendukung arah strategi perusahaan secara keseluruhan. Kita masuk ke dampak strategi e-bisnis. Apa sih dampak dari strategi e-bisnis itu sendiri? Yang pertama adalah peluang yang hilang karena kurangnya evaluasi peluang atau sumber daya inisiatif e-bisnis yang tidak memadai. Dengan dampak yang pertama ini akan menghasilkan pesaing yang lebih cerdas untuk mendapatkan keunggulan kompetitif. Jadi ketika kita lalai dalam evaluasi sumber daya itu sendiri, maka kita akan kalah dengan perusahaan yang lain. Lalu yang kedua adalah arah strategi e-bisnis yang tidak tepat.
Biasanya, pada dampak ini didefinisikan dengan buruk. Misalnya, dengan penekanan yang salah satu sisi pembeli. Lalu yang selanjutnya adalah integrasi terbatas e-bisnis pada tingkat teknis yang mengakibatkan silo. Atau biasanya juga terjadi tim organisasi terpisah dengan tanggung jawab berbeda yang tidak bekerja sama dan tidak berintegrasi secara tim, lebih ke individu, tidak bekerja dengan tim, jadi terjadinya suatu pembubaran seperti itu. Lalu yang terakhir adalah pemborosan sumber daya melalui duplikasi pengembangan e-bisnis dalam fungsi yang berbeda dan pembagian praktik terbaik yang terbatas. Lalu kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu terdapat model strategi untuk bisnis. Apa sih model proses strategi untuk bisnis itu? Yang pertama adalah diperlukan pemindaian atau analisis lingkungan internal dan eksternal. Pemindaian itu sendiri terjadi selama pengembangan strategi proses berkelanjutan untuk merespon daya persaingan antar perusahaan itu sendiri. Yang selanjutnya adalah diperlukan pernyataan visi dan tujuan yang jelas. Maksudnya adalah untuk mengkomunikasikan strategi kepada karyawan dan pasar untuk bertindak sebagai pemeriksa. Yang selanjutnya adalah pengembangan strategi dapat dipecah menjadi pembuatan opsi strategi, evaluasi, dan pemilihan. Di sini maksudnya adalah strategi yang efektif biasanya akan didasarkan pada peninjauan berbagai alternatif dan memilih yang terbaik berdasarkan manfaatnya sendiri-sendiri. Lalu yang selanjutnya adalah setelah pengembangan strategi, pemberlakuan strategi terjadi sebagai implementasi strategi, dan yang terakhir adalah pengendalian. Pengendalian ini sangat diperlukan untuk memantau masalah efektivitas dari operasional suatu perusahaan itu sendiri. Lalu yang selanjutnya adalah analisis strategi. Analisis strategi ini atau analisis situasi melibatkan tinjauan terhadap yang pertama, suatu daya internal dan proses perusahaan. Maksudnya adalah di sini untuk menilai kapabilitas e-bisnis dan hasilnya hingga saat ini dalam konteks penjualan aktivitas lapangan atau aktivitas di dalam pasar itu sendiri. Yang selanjutnya adalah lingkungan persaingan langsung atau lingkungan makro. Di sini termasuk permintaan dan perilaku pelanggan yang kurang, perilaku pelanggan, aktivitas pesaing, struktur pasar, atau yang lain sebagainya. Selanjutnya adalah lingkungan yang luas atau lingkungan makro, di mana perusahaan itu beroperasi. Termasuk juga pembangunan ekonomi dan regulasi oleh pemerintah dalam bentuk hukum pajak bersama kendala sosial. Yang selanjutnya adalah tujuan strategi. Apa sih tujuan dari e-bisnis strategi itu sendiri? Mendefinisikan dan mengkomunikasikan tujuan strategis organisasi dalam elemen kunci dari setiap model proses strategi dikarenakan yang pertama, definisi strategi dan elemen implementasi strategi. Pada poin yang pertama ini harus diarahkan kepada cara terbaik untuk mencapai suatu tujuan yang sudah ditetapkan dari perusahaan dari awal itu, karena suatu strategi kalau tidak ada tujuan, suatu perusahaan kalau tidak ada tujuan maka nanti akan berbelok-belok kemana-mana. Jadi harus ditentukan apa sih tujuan perusahaan itu sendiri. Yang kedua adalah kesuksesan keseluruhan dari strategi bisnis elektronik. Pada poin kedua akan dinilai dengan membandingkan hasil aktual dengan tujuan untuk mengambil tindakan untuk meningkatkan suatu strategi agar menjadi lebih baik lagi. Lalu yang terakhir adalah tujuan yang jelas dan realistis. Pada poin ketiga ini sangat membantu untuk mengkomunikasikan tujuan dan pentingnya inisiatif e-bisnis kepada karyawan
dan kepada mitra itu sendiri. Lalu yang selanjutnya adalah dalam menunjukkan berbagai cara di mana informasi dapat menciptakan nilai bagi suatu organisasi. Itu terdapat metode utama. Apa saja sih metodenya? Yang pertama adalah menambah nilai atau adding value. Nilai ditambahkan melalui penyediaan produk dan layanan berkualitas lebih baik kepada pelanggan organisasi. Yang selanjutnya adalah mengelola risiko, yaitu penggunaan informasi yang mapan dalam suatu organisasi. Lalu yang ketiga adalah menciptakan realitas baru untuk merujuk pada bagaimana informasi dapat digunakan untuk berinovasi. Jadi, seperti itu penjelasan saya tentang rangkuman dari poin 1 hingga poin 5. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.